Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minina rahimakumullah. Ya'lamu anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anfit wal imamu yaktubu faqad lamas wa man la fala jum'ata lahu ansitu la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna iqamaddid din. Rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقوى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul berpegang teguh dengan tauhid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tersampaikan kepada Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga serta sahabatnya. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam kondisi apapun, saat sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia ataupun derita. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang memiliki kemuliaan di sisinya. Kekayaan itu tidak akan abadi, kemiskinan pun tidak akan selamanya, bahagia dan derita pun juga demikian adanya. Datang silih berganti, hanyalah amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selamanya, hidup bahagia di surga kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain dilakukan dengan perantara lisan, juga dapat dilakukan dengan perantara hati dan anggota tubuh. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal-amal yang baik dan senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membuka keberkahan baginya dan akan menuntunnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan tekad kita dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tergolong dari golongan yang tujuan akhirat dengan dunianya. Mari kita simak salah satu firman Allah surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, sebab takwa adalah jalan menuju kemuliaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana para nabi dan aulia karena ketakwaannya mereka miliki, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dengan apa yang terdapat dalam Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu cara mewujudkan ketakwaan adalah dengan selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi segala tingkah laku kita dan selalu hadir di setiap waktu dalam hidup kita. Dengan mewujudkan rasa penuh pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita berani untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mengkhianati terhadap penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, coba kita angan-angan secara mendalam, apakah sama orang yang menuju amarah Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat nanti akan ditempatkan di tempat yang indah, yaitu neraka, dengan orang yang menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan ditempatkan di surga ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perbedaan kedua orang tersebut dalam surat Al-Hasan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah adalah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan perbedaan di atas, mari kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersungguh-sungguh dalam menyelamatkan akidah keislaman kita hingga kita mendapatkan balasan berupa perlakuan baik dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kenikmatan dari Allah. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang dapat merasakan nikmat yang terdalam adalah orang yang ridho pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Orang yang ridho pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya berarti ridho dengan segala pengaturan yang telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ia bersabar jika mendapatkan cobaan darinya dan bersyukur terhadap nikmat Allah, merindukan bertemu dengannya, dan ikhlas serta rela dalam mengabdi kepada Allah Taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah wahai jamaah Jumat sekalian, bahwa ketika Anda semua keluar dari dunia dengan berpegang pada tauhid dan Islam, maka Anda akan selamat dari segala keburukan dan akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan segala kebaikan selamanya. Namun, jika Anda keluar dari dunia dengan keadaan tidak berpegang teguh pada tauhid dan Islam, niscaya Anda akan menyesal dan hancur karena mendapat siksa selamanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menghimbau hari dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Manusia tidak bisa meninggal dengan sendirinya. Ia dapat mati dalam keadaan Islam, akan tetapi Allah SWT telah menunjukkan manusia terhadap jalan untuk menuju hal itu dengan cara ia berkomitmen memilih mati dalam keadaan Islam. Senantiasa mengharap dan berdoa kepada Allah SWT agar mati dalam keadaan Islam. Dalam memaknai mati dalam keadaan Islam ini Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang ridho pada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka Allah pasti akan meridhoinya. Maka barang siapa yang mati dengan keadaan memiliki keyakinan seperti dalam hadis di atas, maka dia benar-benar mati dalam keadaan fitrah dan memeluk agama Islam dalam arti yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadi wa muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa anfusitu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa asalahi wa aslam ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimin أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمطرفة والشدائد والمهانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقوى والعافية. عباد الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. ما يقول